Bapak Ibu, ini udah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bisa dinamo, kadang tidak bisa dikalah. Kasadunya kita yang hadir di rumahku, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak mau di Ustaz Jaso. Kalau Ustaz Jaso celananya biasa, celana dasar, pakai baju koko hari itu mau pakai celana mereka wajib batik dari tadi pai balik kali. Buang dia tuh terus tandai kopi aja kesalah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita kini nasihat tentang agama yang kamu sampaikan sekaligus untuk meluruskan tentang ketauhidan umat Islam kita. Hampir satu masjid musola surau-surau di majelis-majelis ilmu melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'a Maulid terpaksa. Ampun tak mengaji masalah Maulid boleh tak boleh pasti dia. Karena Maulid itu dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa suratnya Pak Ustaz? Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah merahmati kita semua, merahmati Rasulullah. Wa malaikatu, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi. Bahwa selawat kepada Nabi ini juga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang perlu saya sampaikan ada 2 poin. Pertama tentang arti selawat itu, yang kedua tentang syafaat. Karena momentum 1 bulan pun ini juga fokus ambo tentang menyampaikan itu saja. Bagaimana itu Pak Ustaz? Karena ambo cari, ambo dengar, ambo perhatikan tentang selawat dan syafaat itu agak bergeser daripada ketauhidan kita umat Islam. Maksudnya Pak Ustaz? Bertanya ke ini juga. Apa arti selawat itu? Nih, ada sebagian kita umat Islam, selawat itu seakan-akan dia meminta doa kepada Rasulullah, seakan-akan dia berdoa kepada Rasulullah. Kita tidak boleh berdoa kepada makhluk ini juga. Kita tidak boleh berdoa kepada Nabi, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada manusia, tidak boleh. Kita hanya boleh meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita baca dalam sembahyang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Jadi salawat itu bukanlah kita meminta doa kepada Nabi. Yang diperintahkan oleh Allah kita bersalawat kepada Nabi. Arti salawat itu nih juga, salawat itu artinya adalah mendoakan Nabi. Ulang nih juga. Arti salawat ini juga mendoakan Nabi. Arti salawat itu adalah doa kepada Allah, kita mendoakan Rasulullah. Bunyi salawat itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma, ya Allah. Kasih kita minta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Allahumma, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah, curahkanlah, rahmatilah semua kebaikan-kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, dan keluarganya. Artinya ya Allah, karuniakanlah, curahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Itulah artinya selawat Nabi. Bukan berarti kita meminta doa kepada Nabi. Itu nih juga. Nah, dulu kita nak sakit, kita mengikuti. Kita ustaz guru kita baca selawat Nabi dulu. Betul tak ni? Keliru. Kalau kita sakit, kita minum air putih, mintalah doa kepada Allah.
Jangan meminta kepada Nabi. Ini putih dulu nih, supaya nak sehat kita baca salawat Nabi. Salawat Nabi itu artinya kita mendoakan Nabi, sementara kita ingin mendoakan diri kita. Kalau kita ingin berde, ingin apapun lah niat kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Misalnya ini sakit, baca Bismillah, habis itu mau Nabi putih misalnya ataupun apapun, berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkat air putih ini, mudah-mudahan ini adalah jalan Engkau berikan kesembuhan terhadap penyakit saya. Itu kan ya. Terus kita baca salawat Nabi. Boleh tidak diwajibkan salawat Nabi, tapi harus kita tempatkan. Kemudian itu nih sudah ini akan merusak, menggeser ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi ini sudah. Arti salawat Nabi itu nih mendoakan Nabi. Pak Ustaz, untuk apa lo didoakan Nabi ku? Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya oleh Allah. Dosanya yang sekarang, yang kemarin, yang hari ini, yang akan datang diampuni oleh Allah. Rasulullah itu adalah makhluk bahkan dijamin oleh Allah masuk surga, dan keluarganya bahkan sahabat-sahabatnya dijamin oleh Allah masuk surga. Untuk apa lagi kita mendoakan Nabi? Saya ada pertanyaan kan nih, apalagi bagi orang-orang yang hari ini misionaris selalu ingin menyampaikan kepada umat Islam, umat Islam, Nabi kalian belum dijamin masuk surga. Nabi kalian itu yang di bawahnya ajaran agama itu tidak sempurna. Kenapa? Karena sampai hari ini umat Nabi Muhammad selalu mendoakan Muhammad supaya dia masuk surga. Berarti agama tidak boleh agama yang terbaik. Itu orang misionaris. Ini tembok di YouTube, di internet dan sebagainya. Jadi kalau sampai kepada kita, apa pahamnya ini juga? Kenapa kita mendoakan Nabi? Ini diperintahkan oleh Allah. Badai perintahkan oleh Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan. Apalagi kita diperintahkan oleh Allah sebagai tanda cinta, sebagai tanda rindu, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah, kalaulah bukan karena Rasulullah, mungkin agama ini tidak sampai kepada kita. Rasulullah menerima agama ini lewat malaikat Jibril, disampaikan oleh Rasulullah dengan diam-diam di kota Mekah kepada orang-orang yang terlihat oleh Rasulullah secara terang benderang. Sampailah agama Islam ini kepada kita. Kalaulah bukan karena perjuangan Rasulullah, maka kita tidak akan mungkin mengenal akan agama. Kalaulah kita tidak mengenal diri kita dan kita tidak mengenal akan Allah. Kalaulah kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan mampu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Bapak dan Ibu, yang kita cari selama hidup di dunia itu sudah apa nih? Ayo nih, kita cari selama hidup di dunia kok. Nan kita makan busuk, nan kita pakai labuan 60, 70, 80, 100 tahun lebih kita hidup di dunia. Apa yang kita cari? Yang kita cari tidak lain adalah kebahagiaan. Sesuai dengan doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan kepada kami hidup di akhirat dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu kita dapatkan dan udah bukan karena harta, jabatan, kedudukan, bukannya jadi anggota dewan, 2 periode menjadi presiden, bukan itu. Tapi apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah dekatnya jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, maka kebahagiaan tidak akan mampu kita raih. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang yang berzikir, yang selalu ingat dengan Allah, yang kokoh hubungannya dengan Allah, mereka itulah yang mampu merasakan kebahagiaan. Maka dekatnya kita dengan Allah,
mengenalnya jiwa dengan Allah, kokohnya hubungan kita dengan Allah, itulah yang mampu membawa kita merasakan kebahagiaan. Maka agama ini diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW agar kita mengenal diri kita, mengenal akan Allah, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Maka kata ulama-ulama sufi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Bagi siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Jadi ini udah kebahagiaanku bukan karena harta. Kalaulah kebahagiaan itu karena harta, mungkin orang-orang yang hartawan, yang punya harta banyak, yang mampu merasakan kebahagiaan. Tapi tidak, bukan jabatan. Kalau jabatan yang mampu membuat kita bahagia, mungkin pejabat yang mampu bahagia. Lurah, camat, wali kota, anggota dewan, presiden, gubernur. Tapi tidak, mereka yang merasakan kebahagiaan itu kokoh hubungannya dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita supaya bagaimana jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah turunkan agama. Agama ini ada pedomannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah ini juga. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah jalannya bagi orang yang beriman untuk dekat dengan Allah. Disuruh kita sembahyang, disuruh kita puasa, disuruh kita berzakat, disuruh kita berbuat baik, disuruh kita baca Al-Quran, disuruh kita berselawat kepada Nabi, disuruh kita datang memakmurkan masjid. Ini merupakan jalan untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ikutilah jalan itu agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita dekat hubungan kita dengan Allah, kita merasakan kebahagiaan di dunia, dan hanyalah orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia, mereka itu pula lah yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, hidupnya tenang, jiwanya tentram. Kehidupan di akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah namanya sarupun. Jadi sudah pertama tadi adalah tentang salawat. Nah, salawat Nabi diperintahkan oleh Allah, kita mendoakan Rasulullah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah tujuan kita, imam kita. Karena dialah kita mengenal tentang agama. Maka ini udah itu dangalah kalau sebelum azan di masjid. Dibaca di muazin kita sebelum azan di masjid. Ada salawat dibacanya. Apalagi waktu subuh enak nih. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah berarti pagi saya juga yang dia. Dulu, kamu tak paham itu kalau itu salawat Nabi. Kadang di masjid yang di KGR itu, jam 3 lalu bunyi itu. Salatu wassalamu alaihi. Aku nak bawa bantai semua. Kalau azan aku masjid, bagai cerita masjid. As-salatu khairun minan naum. Ya, ini masjid sebuah lagi. Allah masjid sekarang rupa itu salawat. Masjid apa dah? Masjid Manhat Salat seperti yang di KGR itu. Itu jam 3 lalu bunyi itu. Tak sampai lalu bunyi. Ternyata itu adalah salawat. As-salatu wassalamu alaihi. Selawat dan salam kepadamu ya imam al-mujahidin, wahai imam kami, wahai pejuang kami, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai engkau utusan Allah. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia rindu dan cinta kepada Rasulullah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni juga, safari Ramadan ko yang lain batu sangka, kini ko anak yatim piatu.
Ayah seorang dokter, pensiunan veteran, mak seorang petani. Ketika tidak ada anak yatim, rindulah seorang anak ini kepada ayahnya. Begitu cintanya, begitu rindunya, begitu dia menghormati, ingin berbakti kepada ayah dan maknya. Anak itu lakukan ini. Lego nih kirim transfer ke nomor rekening ayah itu, tidak ada. Kalau kiriman makanan lama tidak bisa, kalau buat rumah tidak bisa. Anak bisa kita lakukan. Mendoakan ayah dan ibu kita. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ayahku, ampunilah dosa emakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Begitulah kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita yang telah tiada, tidak berjumpa lagi, yang kita harapkan bersuara kita. Berkumpullah kita nantinya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah kita hormati, kita hargai, kita rindu dengan Rasulullah. Kita doakan Rasulullah. Dan harapan kita bersuara kita nanti, berkumpullah kita nanti dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini paham ya sahabat Nabi ini. Aja minta ke Nabi tidak boleh. Sekretariat sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu mendoakan Rasulullah. Yang kedua ini, singkat saja. Masalah bisa masalah ini. Yang kedua ini syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan Allah. Yang mampu memberikan syafaat itu hanyalah wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak mampu menolong kita. Nabi dan Rasul tidak mampu menolong kita. Manusia tidak mampu menolong kita. Yang mampu memberikan syafaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir di seluruh majelis taklim ini juga, bahkan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita pun menyampaikan, marilah kita berselawat kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatnya. Betul tidak ya? Keliru. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah semoga kita mendapatkan syafaatnya. Syafaat itu hanyalah milik Allah. Itu dalam Al-Quran. Yang betul itu apa? Marilah kita berselawat kepada Rasulullah semoga Rasulullah mendoakan kita kepada Allah, semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu adalah hak vetonya Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah suka. Syafaat ini diberikan oleh Allah kepada malaikat, diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, diberikan pertolongan ini oleh Allah kepada ayah kita, kepada anak kita. Maka syafaat itu ketika nanti telah berkumpul manusia ini di padang mahsyar, disitulah butuhnya syafaat pertolongan Allah. Siapa yang dibantu oleh Allah masuk surga dan neraka, penentuannya di situ. Bisa Nabi menolong kita? Tidak bisa. Bisa ya kita menolong kita? Tidak bisa. Bisa malaikat menolong kita? Tidak bisa. Yang mampu menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu rindu, yang selalu cinta, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa Rasulullah juga mendoakan kita nantinya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Maka di dalam Islam itu ini juga kita selalu saling mendoakan di dalam kebaikan. Sembahyang itu nih, baca doa terakhir itu apa? Tahiyatul akhir. Tahiyatul itu artinya doa penghormatan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua tahta harta kekuasaan tidak lain tidak bukan semua adalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di dalam sholat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salawat dan keselamatan kepadamu wahai Nabi yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Setelah itu kita doakan diri kita. Assalamu alayna
dan keselamatan untukku wa ala ibadillahi sholihin. Kita doakan juga salam dan keselamatan kepada orang-orang yang soleh.